Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ibu akan sampaikan materi Al-Quran Hadis kelas 10 ya. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi bab yang kedua, kebenaran penurunan Al-Quran. Kompetensi dasar pada materi ini adalah di sini kita akan menganalisis sejarah dan penurunan Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat memahami kebenaran penurunan Al-Quran. Peserta didik dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Peserta didik dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Kemudian peta konsep materi kita adalah kita akan mempelajari bagaimana Al-Quran itu pertama diturunkan, kemudian bagaimana Al-Quran diajarkan, dan bagaimana Al-Quran dituliskan. Kemudian mari kita renungkan terhadap proses turunnya Al-Quran ini adalah di mana Al-Quran merupakan satu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah SAW, di mana proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa keberatan karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah SAW dapat menerimanya. Begitupun saat menerima ayat-ayat yang lain, Rasulullah selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Begitu sulitnya Rasulullah dalam menerima wahyu, membuktikan bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Nah, pada slide ini adalah Gua Hira, di mana tempat Rasulullah pertama menerima wahyu yang pertama, ya. Kemudian materi ini kita bagi menjadi 3 tadi, pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Kemudian kaifiat turunnya Al-Quran ini ada 3 pendapat. Pertama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Pendapat kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar, dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar, dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pendapat yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Berikutnya, proses pengajaran Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menerimanya, beliau menghafalnya dan membacakannya kepada para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi kemudian diperintahkan untuk membacakan dan menyampaikan Al-Quran kepada umatnya dengan pelan atau dengan tartil, sehingga memudahkan mereka untuk mendengar bacaan dan menghafalnya. Sesudah para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan menyebarkan apa yang dihafal kepada anak-anak dan orang lain atau sahabat-sahabat yang lain yang tidak menyaksikan ketika ayat-ayat tersebut turun kepada Nabi. Dengan cara ini tidak ada 1 atau 2 hari lewat kecuali wahyu Al-Quran sudah dihafal dalam dada sekian sahabat. Ada pula pendapat lain perihal turunnya Al-Quran, ya. Pertama, diturunkan ke Lauhil Mahfuz.
Yang kedua ada diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Kemudian pengertian penulisan Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Berikutnya untuk penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini ada 3 jenjang. Pertama, jenjang pada zaman Nabi. Yang kedua, jenjang pada zaman sahabat Abu Bakar. Yang ketiga, jenjang pada sahabat Utsman. Pada zaman Nabi, proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini di mana pada tahapan ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Karena di zaman Nabi ini siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya, ada yang di pelepah kurma, di potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta. Sehingga banyak sekali jumlah penghafal Al-Quran pada zaman Nabi. Yang kedua, zaman sahabat atau zaman Abu Bakar. Pada zaman sahabat Abu Bakar ini banyak terjadi peperangan sehingga mengakibatkan banyak para sahabat menghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Sehingga di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim, seorang bekas budak Abu Huzaifah di zaman Rasulullah. Di mana Rasulullah pernah memerintahkan kepada Salim tersebut dan juga kepada para sahabat untuk mengambil pelajaran dari Salim, seorang bekas budak tersebut, ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang karena banyak para sahabat yang gugur di medan perang. Seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab juga menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Walaupun kemudian Abu Bakar sempat menolaknya dengan maksud tidak ingin melakukan dosa, tetapi Umar sering terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah membukakan pintu sahabat Abu Bakar sehingga dia memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran yang dalam sebuah mushaf, ya. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, catatan mushaf tadi atau catatan Al-Quran tadi dipegang oleh Sayyidina Umar, ya, hingga wafatnya, yang kemudian dipegang oleh putrinya yang bernama Hafsah. Nah, di zaman yang ketiga, zaman Utsman ini, pada periode ini terjadi pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan-catatan dan kumpulan-kumpulan daripada catatan Al-Quran yang berbeda-beda di zaman Khalifah Utsman ini, sehingga dikhawatirkan terjadinya fitnah. Maka Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya, kemudian tidak bertengkar dan akhirnya berpecah belah. Di zaman Khalifah Utsman terjadi pengumpulan Al-Quran yang beliau memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'ad ibnul As dan Abdurrahman ibnul Haris ibnu Hisam radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya, ya. Ini di penulisan dan pengumpulan Al-Quran ada 3 jenjang. Berikutnya
Tugas kalian dari apa yang sudah Ibu sampaikan adalah membuat kesimpulan materi yang disampaikan sesuai dengan PPT yang sudah Ibu sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.